Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Tentu pastinya kita luar biasa, karena kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Terlebih saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan kita yang tertulis dalam Esra pasal 8 ayat yang ke-22. Esra pasal 8 ayat yang ke-22, saya akan membacanya untuk kita. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari pasti kita dihadapkan pada berbagai pilihan hidup, di mana saat masalah datang, saat tantangan menghadang, atau masa depan itu terasa tidak pasti. Yang menjadi pertanyaan, kemana arah pandangan pertama kita? Di mana saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita cenderung segera mencari koneksi manusia, segera mencari kekuatan uang atau jaminan keamanan duniawi. Namun dalam teks ini, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Esra, seorang imam dan ahli kitab yang memimpin gelombang kedua pembuangan bangsa Israel dari Babel kembali ke Yerusalem, di mana mereka harus menempuh perjalanan jauh selama sekitar 4 bulan, melewati padang gurun yang dipenuhi dengan perampok dan musuh. Di tengah-tengah resiko keamanan yang begitu besar, Esra mengambil sebuah keputusan iman yang radikal, di mana ia memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya daripada meminta bantuan militer dari Raja Artasasta. Memang, saudara-saudara terkasih, secara logika manusia, Esra itu memiliki hak dan kesempatan emas untuk meminta pengawalan militer, di mana ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan raja. Terlebih lagi, rombongan yang ia bawa itu membawa banyak harta benda murni, seperti emas dan perak yang berharga tinggi untuk pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan perjalanan mereka itu tidak ada perlindungan fisik sama sekali. Namun, mengapa Esra merasa malu untuk meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja? Sehingga kita dapat mengerti bagaimana konsistensi iman dari Esra, di mana ketika kita membaca sebelumnya, Esra bersaksi kepada raja bahwa Tuhan Allah kami itu selalu melindungi semua orang yang mencari Dia. Jika ia kemudian meminta pasukan duniawi, maka kesaksiannya tentang kedahsyatan Tuhan itu akan runtuh di mata orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan inilah yang menjadi ujian integritas dari Esra. Esra tidak ingin apa yang dia ucapkan itu berbeda dengan tindakan yang dia dilakukan di lapangan, di mana ia, saudara-saudara yang terkasih, memilih untuk menjaga nama baik Tuhan di atas keselamatan fisiknya sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari nas kita pada hari ini. Yang pertama adalah berani menyelaraskan perkataan dengan tindakan iman. Esra mengerti bahwa iman itu bukan sekedar teori saja. Banyak orang Kristen bisa berkata, Tuhan Yesus baik, atau Tuhan pasti mencukupkan saat keadaan aman. Namun,
saat krisis keuangan, namun saat krisis atau sakit penyakit melanda, kita seringkali panik dan kita seringkali mencari jalan pintas manusiawi terlebih dahulu. Disinilah hidup iman kita harus konsisten, saudara-saudara yang terkasih. Jangan sampai kesaksian mulut kita tentang kebesaran Allah itu dibatalkan oleh tindakan kita yang mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyadari kuasa perlindungan tangan Tuhan. Di sini Ezra menekankan sebuah prinsip rohani yang abadi. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Istilah tangan Tuhan ini melambangkan kehadiran, kekuatan, kekuasaan, dan intervensi aktif Allah dalam sejarah hidup manusia. Dan bagaimana mendapatkan perlindungan ini, saudara-saudara yang terkasih? Kuncinya ada pada kata mencari Dia, mencari Tuhan. Berarti kita harus hidup intim dengan Dia. Kita harus mengutamakan kehendak-Nya dan kita harus berserah secara penuh kepada kedaulatannya. Dan ketika kita memutuskan untuk tidak mengandalkan manusia, saudara-saudara yang terkasih, kita harus meningkatkan ketergantungan kita kepada Tuhan melalui lutut yang bertelut, melalui puasa yang membuktikan bahwa kita sadar akan ketidakmampuan diri kita dan membiarkan kuasa Allah itu mengambil alih di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk merendahkan diri. Mari kita berdoa saat-saat menghadapi jalan buntu di depan kita. Dan ingatlah prinsip ini. Tangan Tuhan, tangan manusia itu memiliki batas kekuatan. Namun, tangan Allah itu sanggup menembus batas ketidakmungkinan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat selalu sehat Tuhan untuk menjalani aktivitas kami hingga pada saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati kami Tuhan, agar kami Tuhan selalu berserah kepada-Mu Tuhan, dan selalu percaya atas kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan agar kami Tuhan tidak selalu mengeluh di dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga kami Tuhan, selalu melindungi kami Tuhan di setiap perbuatan kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, melalui Roh-Mu Tuhan yang selalu mengajari kami Tuhan, agar setiap tindak laku kami Tuhan, kehidupan kami, itu hanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah seluruh perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.